Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-11 dengan judul Percaya ditambah nilai sama dengan perbuatan. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 13 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang Rasul Paulus. Diceritakan pada hari Sabat ini, ketika Paulus dan Silas mereka berangkat ke Berea. Ketika mereka telah tiba di Berea, maka mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Dan puji Tuhan, orang-orang Yahudi yang ada di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka, orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea itu, mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari, orang-orang Yahudi itu mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah hal yang mereka terima itu adalah benar adanya. Sehingga banyak dari antara orang-orang Yahudi yang ada di kota itu menjadi percaya. Dan juga tidak sedikit dari antara perempuan-perempuan terkemuka dan juga laki-laki Yunani. Di sisi lain, sementara Paulus ini menantikan mereka di Athena, maka sangat sedihlah hati Paulus. Kenapa? Karena Paulus melihat bahwa kota Athena itu penuh dengan penyembahan berhala. Paulus dapat melihat bahwa di kota Athena itu banyak patung-patung berhala, dan juga di rumah adat itu, di rumah adat orang Yahudi, mereka bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi yang takut akan Allah. Dan juga di pasar-pasar mereka selalu berbincang-bincang dengan orang-orang yang dijumpai di pasar itu. Dan ada beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa yang bersoal jawab dengan Paulus. Mereka mengatakan apa yang hendak dikatakan si Plater ini. Tetapi yang lain berkata bahwa sesungguhnya orang ini adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Mereka tidak percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Paulus itu adalah berasal dari Allah. Mereka pikir itu adalah ajaran-ajaran dewa asing. Sehingga Rasul Paulus ini dihadapkan kepada sidang Areopagus. Sementara Rasul Paulus ini sedang memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya, Rasul Paulus ini dibawa ke sidang tersebut. Dan di sidang itu orang-orang ini mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru dari manakah yang engkau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh menurut mereka. Oleh karena itu, mereka ingin untuk mengetahui apakah artinya semuanya itu. Dan adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ, mereka tidak mempunyai waktu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Sehingga dengan penuh keberanian, setelah Rasul Paulus dihadapkan di sidang tersebut, maka Rasul Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Dan Rasul Paulus menyimpulkan bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Rasul Paulus menggunakan patung yang mereka sembah dengan nama Allah yang tidak dikenal itu untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Rasul Paulus ingin agar orang-orang di Athena itu boleh mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya itu. Dan
Rasul Paulus mengatakan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Sementara yang lain berkata bahwa lain kali saja kami mendengar akan hal yang engkau bicarakan itu. Dan setelah sidang itu selesai, maka Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi ada juga beberapa orang-orang yang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita? Rasul Paulus, dia tidak menyerah, dia tidak undur, dia tidak ragu dengan apapun situasi yang dihadapinya. Baik di situasi yang enak ketika dia berada di Berea, maupun di situasi yang tidak enak ketika dia berada di Athena, Rasul Paulus tetap semangat tentang pekerjaannya. Rasul Paulus tetap bersemangat untuk menjalankan misinya, yaitu mengabarkan tentang firman Tuhan. Walaupun orang-orang yang ada di kota Athena ini sangat sulit untuk menerima ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus tetap gigih, tetap yakin untuk memberitakan akan firman Tuhan. Dan pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 204 mengatakan bahwa dalam setiap usaha untuk mencapai kelas-kelas yang lebih tinggi, pekerja Allah memerlukan iman yang kuat. Rasul Paulus selalu beriman, selalu yakin bahwa usahanya itu tidak akan sia-sia, bahwa pekerjaan Allah, ketika Allah telah campur tangan, itu akan berhasil. Dan kekuatan mereka yang mengasihi dan melayani Allah akan dibaharui dari hari ke hari ketika mereka memiliki iman. Pengertian yang tidak terbatas ditempatkan pada pelayanan mereka, sehingga dalam melaksanakan maksudnya, mereka tidak akan bersalah. Biarlah pekerja-pekerja ini memegang permulaan kepercayaan mereka dengan teguh sampai kepada akhirnya. Mengingat bahwa terang kebenaran Allah harus bersinar di tengah kegelapan yang menyelubungi dunia ini. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah percaya ditambah nilai sama dengan perbuatan. Ketika kita percaya, ketika kita telah beriman, tetapi kita tidak berbuat, itu hasilnya adalah nol. Oleh karena itu, ketika kita telah percaya, kemudian kita yakin kita memiliki iman, maka kita akan melakukan perbuatan itu, yaitu apa? Menjalankan pekerjaan Allah, menjalankan misi Allah di dunia ini. Dalam hal apapun itu, dalam bidang apapun itu, dalam hal sekecil apapun itu, ketika kita telah memiliki kepercayaan, digabungkan dengan iman kita pada Tuhan, maka kita akan dengan berani, kita akan dengan yakin melakukan perbuatan pekerjaan Tuhan itu. Sama seperti Rasul Paulus, dia telah percaya pada Tuhan dan dia telah memiliki iman bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Maka Rasul Paulus selalu melakukan perbuatan itu, selalu menjalankan pekerjaan itu. Apapun yang terjadi, dia tidak takut. Dan kiranya roh yang dimiliki oleh Paulus adalah roh yang sama yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan di saat sekarang ini. Rajinlah menjalankan pekerjaan Tuhan, jangan takut dan jangan pantang menyerah atas apapun yang terjadi dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, dalam menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silakan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.